ada seorang Ansor, sahabat Nabi ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir itu sahabat Nabi. Orang Ansor itu orang Madinah ya. Jadi disebut kalau orang Madinah itu orang Ansor. Dia masuk Islam, kemudian dia berbuat syirik. Ada nggak orang Islam berbuat syirik? Banyak. Jadi ada, dulunya sudah ada orang Islam berbuat syirik. Gitu. Ini di Madinah dulu. Masih Rasulullah masih nerima wahyu. Masih nerima wahyu aja ada yang berbuat syirik. Kebayang nggak? Jadi wajar kalau Rasulnya sudah wafat, orang Islamnya berbuat syirik, wajar nggak? Wajar. Kemudian orang Ansor itu menyesal, mengutus kaumnya, ini pembesar ini, bukan main-main ini, kaumnya kepada Rasulullah untuk menanyakan. Dan setiap kali Rasulullah ditanya oleh orang, maka jawabannya wahyu. Maka turunlah ayat ini. Jadi asbabun nuzul ayat ini, surat Al-Imran ayat 86 sampai 89 turun berkenaan dengan seorang Ansor yang tadinya masuk Islam kemudian murtad. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Bagaimana Allah akan menunjuki satu kaum yang kafir sesudah mereka beriman? Pertama itu tuh ya. Jadi sulit mendapatkan petunjuk setelah dia jadi orang Islam kemudian dia kafir. Dia melakukan kesyirikan ya. Makanya berat orang yang melakukan kesyirikan itu kau dakwahin berat. Hanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan dia disayang sama Allah. Jadi tanda orang disenangi sama Allah tuh gampang. Dikembalikannya dia ke jalan Allah. Itu tanda orang disenangi sama Allah. Tapi kalau orang yang dibiarkan sama Allah itu sampai kiamat dia nggak taubat. Iya. Maka Allah berfirman, bagaimana Allah akan menunjuki satu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar seorang Rasul. Dan dia bilang kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi dia melakukan kesyirikan. Bagaimana Allah kasih petunjuk? Allah aja nanya tuh sama Rasulullah, bagaimana mereka mau mendapatkan petunjuk? Dia sudah Islam tapi melakukan kesyirikan. Maka dakwah Islam itu sampai kiamat cuma satu. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu dakwahnya Ustaz udah enggak ada lagi tuh. Jadi kalau ditanya Ustaz dakwahin apa sih? Udah wala tusyriku bihi syai'a. Enggak ada lagi dakwahnya. Jangan berbuat syirik. Gitu. Jangan melakukan kesyirikan. Makanya kalau orang yang dakwah itu pasti enak orang. Tapi kalau dibilang ayo kita berbuat kebaikan, enggak. Gitu. Kalau syirik marah. Kalau dibilangin syirik marah. Ya kan? Marah ya. Syirik-syirikin orang lu, kafir-kafirin orang lu gitu kan. Ditakirin orang. Gitu. Dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Al-Qur'annya jelas turun, apalagi sekarang medsosnya jelas. Tapi bisa enggak dia? Enggak bisa bergerak. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena kau zalim terhadap dirimu dan zalim terhadap Allah dan Rasulnya. Suruh ibadah bener malah udah dibilangin. Bukan ajaran Nabi, nggak usah dilakukan gitu. Kan baik. Kalau dia bilang gini, kan itu baik. Kau jawab dengan firman Allah, Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Kalau kau bilang baik, apa dalilnya dari Al-Quran? Apa dalilnya dari hadis Nabi? Nggak ada. Maka ayat selanjutnya ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpahkan kepada mereka. Jadi Allah melaknat orang itu.
Kemudian siapa lagi yang melaknat orang itu? Malaikat. Dan demikian pula laknat malaikat. Dan siapa lagi? Seluruh manusia melaknat orang itu. Waduh. Kalau orang sudah dilaknat Allah saja sudah cukup masuk neraka, itu udah cukup. Apalagi dilaknat oleh malaikat dan seluruh manusia. Seluruh manusia itu berapa jumlahnya? Melaknat kamu gitu. Waduh, jangan melaknat kamu, melaknat mereka lah, orang-orang yang mau buat kesyirikan, ya. Maka dibilangin di dalam pembahasan tentang batalnya kalimat tauhid, yang pertama kali adalah syirik, mempersekutukan Allah. Dan di surat An-Nisa Allah sebutkan di dalam firman-Nya itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik, sekalipun dia zina, sekalipun dia judi, sekalipun dia mabuk-mabukan, masih bisa diampuni. Tapi syirik nggak bakal bisa diampuni sampai dia taubat. Kalau nggak taubat, sudah mati dalam keadaan kafir. Itu di surat An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Termasuk dosa besar dari 75 dosa, nomor pertama itu syirik. Yang kedua, ngelawan sama kedua orang tua. Itu paling top itu dosa itu. Dosa paling top itu. Udah nggak ada lagi itu tandingannya dosa itu, ya. Jadi kalau udah syirik, hati-hati, ya. Dan kadang orang Islam nggak tahu bahwa itu dia berbuat syirik. Kenapa? Karena diajarin sama ustadznya, gitu ya. Yang di 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Kalau orang sudah tersesat jauh sekali bisa dipanggil? Nggak bisa. Biarin aja. Ya, biarin aja. Tergantung nasibnya. Kalau nasibnya baik, dia dipanggil sama Allah. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat malaikat dan manusia seluruhnya, ya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang musyrik itu kekal di neraka. Kebayang tuh. Jangan dibilang kau dicuci kalau musyrik, ya kan? Kalau berbuat kesyirikan, ayatnya karena pertama di surat An-Nisa Allah tidak akan ampuni. Yang kedua, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tanggung. Baru ada illa pengecualiannya, ya, illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Bersyukurnya kamu taubat. Jadi ngerti apa itu syirik. Kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan. Harus belajar bahwa itu tahu dan bilang sama orang, ini yang dulu gua perbuat dulu itu menurut firman Allah, menurut sunnah Rasul itu syirik. Bilang sama Allah, itu tanda orang mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nggak mungkin diampuni, nggak mungkin disayang tanpa memperbaiki diri. Jadi kita taubat, ya. Jangan lagi melakukan orang taubat.